Sejak lama saya mendedikasikan diri untuk ada di depan melawan radikalisme dan intoleransi di negeri ini. Bukan lewat jalanan tapi di media sosial sesuai dengan kapasitas saya sebagai penulis. Jangan remehkan media sosial. Tahun 2011 Hosni Mubarak, Presiden Mesir, dijatuhkan lewat revolusi Facebook yang berhasil mengumpulkan ratusan ribu orang di satu tempat. Pelaku utamanya adalah kelompok Ikhwanul Muslimin yang sekarang dianggap berbahaya sekali di sana. Dan sejak saat itu media sosial dikuasai oleh mereka karena mereka duluan yang mengerti kegunaannya untuk propaganda. Penyebaran radikalisme di negeri ini menurut sebuah sumber yang sangat saya percaya sebenarnya bermula di tahun 1980-an. Ketika Soeharto meresmikan sebuah kampus negeri dengan program pertanian. Lewat program itulah mereka menyebarkan fahamnya dan mencetak kader-kader yang disebarkan di banyak perguruan tinggi negeri lain. Nah, dari perguruan tinggi negeri inilah penyebaran kader mereka diluaskan ke perusahaan-perusahaan BUMN di seluruh Indonesia. Ketika terjadi reformasi di negeri ini tahun 1998, pencetakan kader di kampus negeri dan penyebarannya di perusahaan-perusahaan negara semakin masif dan mereka menguasai sektor-sektor penting di negeri ini sampai sekarang. Itulah kenapa ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, saya punya harapan kalau dia mau memfokuskan masalah ini di luar kemampuannya meningkatkan nilai perusahaan negara. Penting sekali masalah radikalisme ini menjadi perhatian di BUMN. Karena mau sebesar apapun perusahaan negara itu, seandainya sarang tikus di dalamnya tidak dibakar, maka perusahaan itu kelak akan mereka kuasai dan digunakan untuk kepentingan mereka. Dalam rentang waktu 2018 sampai 2019 saja, Densus 88 sudah menangkap 3 orang teroris di BUMN. Mereka ada yang kerja di PLN, di Krakatau Steel, juga ada di Kimia Farma. Itu yang sudah jadi, yang masih dalam proses dari radikal menjadi teroris lebih banyak lagi. Itu karena di banyak perusahaan BUMN ada kelompok-kelompok agama yang melakukan perekrutan, pengkaderan di majelis-majelis atau tempat ibadah di perusahaan negara itu. Masjid di BUMN mereka kuasai dan setiap pegawai yang beribadah di sana mereka cuci otak. Bahkan untuk menambah keyakinan, pengelola majelis itu mengundang penceramah-penceramah dari organisasi yang sudah dilarang pemerintah. BUMN sejak era Soeharto menjadi sarang koruptor dan kaum radikalis. Mereka beranak pinak di sana, membawa keluarga atau komunitas terdekatnya bekerja di sana dengan konsep KKN. Mereka membangun jaringan, bahkan mengeluarkan beasiswa yang diperuntukkan hanya untuk kalangan mereka saja dengan tujuan melahirkan kader baru supaya gerakan mereka berkembang. Di dalam BUMN itu selain menguasai tempat ibadah, mereka juga menguasai serikat pekerja. Sehingga siapapun pejabat di sana akan tunduk pada tekanan mereka. Sudah sangat masif dan sistematis gerakan mereka itu. Bahkan menurut Badan Intelijen Negara di tahun 2018 ada 41 masjid di kementerian dan BUMN yang terpapar radikalisme. Laporan BIN ini bukan main-main ya. Mereka jelas sudah melakukan penyusupan sambil mengumpulkan data dan bahkan nama siapa saja yang terlibat di sana. Ketika Erick Thohir mengeluarkan statement, gak ada tempat buat radikalisme di BUMN. Harapan saya pun muncul. Saya berharap Kang Erick bukan saja hanya mengumpulkan data radikalisme di tubuh BUMN, tapi juga mengerahkan gabungan BIN Densus 88 dengan NU dan Muhammadiyah untuk memetakan dan mengeksekusi para pegawai yang terlibat. BUMN seharusnya memang deklarasi perang terhadap radikalisme di dalam tubuhnya sendiri, karena pusatnya selama ini ya di sana itu. Makanya saya heran dan marah banget ketika salah seorang komisaris utama dari anak perusahaan BUMN, Immanuel Ebenezer, tiba-tiba jadi saksi meringankan Munarman hanya karena dia pernah berteman.
Alasan si Noel ini, si mantan komisaris itu, kita nggak perlu saling benci dan lebih baik mengasihi sesama. Ini jelas pemahaman yang salah. Mengasihi sesama manusia itu wajib, tapi pemahaman radikalisme dan terorisme di otak mereka itulah yang harus dibasmi. Jejak Munarman itu mengerikan. Tangannya bersih meski akibat dari yang dia kerjakan darahnya bertebaran di sana sini. Bom gereja di Jolo, Filipina misalnya. Kedua pasangan suami istri itu sebelum berangkat ke Filipina, mereka berbayat dulu di acara yang dihadiri oleh Munarman. Dan masih banyak lagi calon-calon pengantin yang sudah siap tapi masih terhalang oleh gerakan cepat Densus 88 yang bermula dari acara di beberapa pembayatan yang dihadiri oleh Munarman. Itu belum pengaruh Munarman di FPI dengan membangun laskar-laskar berani mati di dalamnya. Ingat, 6 orang yang tewas di tangan polisi di peristiwa kilometer 50 adalah anak-anak didikan Munarman. Dan banyak lagi pengaruh buruk Munarman yang pintar dan jaringannya luas itu yang berdampak pada kerusakan. Munarman memang bukan eksekutor, tapi dia adalah konseptor dan provokator yang menciptakan monster-monster yang melakukan teror. Ya, tapi untungnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN terus mengamati perkembangan di media sosial. Dan apa yang dia ucapkan bahwa tidak ada radikalisme di tubuh BUMN, dia buktikan dengan memecat salah satu komisarisnya yang dengan entengnya bilang membela Munarman demi kemanusiaan. Immanuel Ebenezer dipecat. Membela teroris sama artinya dengan membela kejahatan yang dia lakukan, dan itu sama sekali tidak dibenarkan. Buat Kang Erick, saya hanya bisa ucapkan kata bravo. Anda sudah melaksanakan apa yang pernah Anda ucapkan. Itu baru lelaki, berani berkata juga berani berbuat. Untuk Noel, mulailah merendahkan hati. Arogansi itu mematikan nalar. Pemahaman yang jernih gak mungkin didapat ketika kita arogan, bebal, dan tidak mau mendengarkan nasihat banyak orang. Gak perlulah somasi-somasi segala, gak akan berhasil. Karena polisi juga gak punya waktu menerima laporan orang yang cuman pakai emosi belaka. Dan untuk kita-kita yang masih berjuang di media sosial supaya negeri ini kelak akan aman dan tentram, saya angkat secangkir kopi. Kalian hebat kawan, sungguh saya hormat pada kalian. Seruput dulu kopinya. Gaspol.